Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kita kembali ke Sirah Nabawiyah. Kemarin kita bahas terkait tentang turunnya wahyu ya. Tentunya kita mengetahui bahwa perasaan takut Rasulullah, terkejut, menggigil sekujur tubuh gitu ya, tidak mungkin dapat dibuat-buat, sehingga jelas tidak dapat diterima jika ada orang yang mengandaikan Rasulullah itu melakukan hal tersebut. Jadi keterkejutan dan kecemasan Rasulullah ini semakin nampak itu ya pada keraguan beliau. Beliau menyampaikan bahwa jangan-jangan yang dilihat dan yang mendekapnya di Gua Hira adalah makhluk jin. Ini dapat diperhatikan ketika Nabi berkata kepada Khadijah, aku khawatir terhadap diriku, yakni khawatir terhadap gangguan makhluk jin. Tetapi Khadijah segera menenangkan bahwa beliau itu bukan tipe orang yang bisa diganggu oleh setan dan jin, karena akhlak dan sifat terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah. Mudah bagi Allah untuk menenangkan hati Rasulnya dengan menyatakan misalkan bahwa yang mengajak berbicara tersebut adalah Jibril. Ia adalah malaikat Allah yang datang mengabarkan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah kepada manusia. Tetapi hikmah ilahiyah gitu ya, yang ingin menampakkan pemisahan total antara kepribadian Muhammad sebelum dan sesudah bi'tsah. Di samping menjelaskan bahwa prinsip akidah Islam atau perundang-undangan Islam tidak pernah diolah di kepala Rasulullah dan tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Kemudian ilham Allah kepada Khadijah untuk membawa Nabi menemui Waraqah bin Naufal, menanyakan permasalahannya, merupakan penegasan lain bahwa yang mengejutkan itu hanyalah wahyu ilahi yang pernah disampaikan kepada para nabi sebelumnya. Di samping itu untuk menghapuskan kecemasan yang menyelubungi jiwa Rasulullah karena menafsirkan apa yang dilihat dan didengarnya. Terhenti wahyu setelah itu selama 6 bulan lebih, mengandung mukjizat ilahi yang mengagumkan. Karena hal ini merupakan sanggahan yang paling tepat terhadap para orientalis atau musuh-musuh Islam yang menganggap wahyu itu sebagai produk perenungan panjang yang bersumber dari Rasulullah. Jadi bukan para orientalis itu berpikir bahwa Al-Quran itu adalah sumbernya itu dari diri Muhammad, bukan dari wahyu ilahi. Sesuai dengan kehendak Allah, malaikat yang dilihat pertama kali di Gua Hira itu muncul sekian lama, sehingga tidak muncul ya. Jadi sehingga menimbulkan kecemasan di hati Rasulullah. Kemudian kecemasan itu berubah menjadi rasa takut terhadap dirinya, khawatir kalau merasa dimurkai oleh Allah, sehingga setelah itu ya khawatir Allah memurkainya gitu ya, setelah dimuliakan dengan wahyu. Karena apa? Karena Rasulullah itu merasa takutnya nanti karena perbuatan yang aku lakukan sehingga Allah itu memurkaiku. Nah, sampai akhirnya pada suatu hari malaikat yang pernah dilihatnya di Gua Hira itu muncul kembali. Jadi terlihat di antara langit dan bumi sejak seraya berkata, wahai Muhammad, kamu adalah utusan Allah kepada manusia. Dengan rasa takut dan cemas, Rasulullah sekali lagi kembali ke rumah, di mana kemudian diturunkan firman Allah ya, surat Al-Muddatsir ayat 1-2. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir, wahai orang yang berselimut, bangunlah lalu berikanlah peringatan. Sesungguhnya keadaan dan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah membuat pemikiran yang mengatakan bahwa wahyu itu intuisi atau pemikiran orang gila itu tidak benar. Jadi untuk menumbuhkan inspirasi itu tidak perlu menjalani keadaan seperti Rasulullah. Jadi dengan demikian hadis permulaan wahyu yang tersebut ya dalam riwayat sahih merupakan senjata yang menghancurkan segala serangan musuh Islam menyangkut masalah wahyu dan kenabian. Dari sini kita dapat memahami mengapa permulaan penurunan wahyu dilakukan Allah itu sedemikian rupa.
Mungkin musuh-musuh Islam itu akan kembali bertanya, jika wahyu itu diturunkan kepada Muhammad dengan perantaraan Jibril, mengapa para sahabat itu tidak ada yang melihat malaikat tersebut? Jawabnya, bahwa untuk menyatakan keberadaan sesuatu tidak disyaratkan harus dapat dilihat, sebab penglihatan manusia itu terbatas. Apakah setiap sesuatu yang jauh dari jangkauan penglihatan manusia itu bisa dikatakan tidak ada? Enggak kan? Coba misalkan kamu kamu bilang bahwa Ustazah Susi ada di rumah gitu ya. Sudah SMS tadi bahwa mau ke rumah Ustazah Susi ada di rumah. Sudah dijawab bahwa Ustazah Susi itu di rumah. Apakah kamu perlu melihatnya langsung padahal rumah kamu jauh dari rumahnya Ustazah? Tidak kan? Tetapi kamu yakin kan kalau Ustazah itu ada di rumah? Nah, itulah yang dimaksud bahwa kepercayaan bahwa sesuatu ada itu tidak harus dilihat dengan kasat mata. Nah, berkenaan dengan masalah ini, Malik bin Nabi mengatakan buta warna itu menjadi contoh bagi kita bahwa ada sebagian warna yang tidak dapat dilihat oleh sebagian mata. Juga ada sejumlah cahaya inframerah dan ultra ungu yang tidak dapat dilihat oleh mata kita. Tetapi belum terbukti secara ilmiah apakah semua mata juga demikian. Sebab ada mata yang kurang atau terlalu sensitif. Itu ya. Jadi ada sinar inframerah atau dan lain sebagainya yang kadang itu ada tapi kita tidak bisa melihatnya. Tapi itu ada. Dan kita meyakini itu. Kemudian berlanjutnya wahyu setelah itu menunjukkan kebenaran wahyu dan bukan seperti yang dikatakan oleh musuh-musuh Islam sebagai fenomena kejiwaan. Ini dapat dibuktikan dengan beberapa hal tersebut. Pertama, perbedaan yang jelas antara Al-Quran dan hadis. Nabi memerintahkan para sahabatnya agar mencatat Al-Quran segera setelah diturunkan. Sementara untuk hadis, Nabi hanya memerintahkan agar dihafal saja. Bukan karena hadis itu sebagai perkataan dari dirinya sendiri dan tidak ada kaitannya dengan kenabian, tetapi karena Al-Quran itu diwahyukan kepadanya dengan makna dan lafaznya itu dari Rasulullah. Nabi sering memperingatkan para sahabatnya agar jangan sampai mencampur adukan kalam Allah itu dengan sabda beliau. Itu jelas. Kedua, Nabi sering ditanya tentang beberapa masalah, tetapi beliau tidak langsung menjawabnya. Kadang Nabi menunggu lama hingga apabila telah diturunkan suatu ayat Al-Quran mengenai apa yang ditanyakan tersebut, barulah Nabi memanggil orang yang bertanya tersebut. Kemudian membacakan ayat Al-Quran yang baru diturunkan. Kadang dalam beberapa hal Nabi melakukan tindakan tertentu. Kemudian diturunkan beberapa ayat Al-Quran dan kadang berupa teguran atau koreksi. Jadi misalkan ketika Rasulullah berbuat surat Abasa ya, ketika berbuat sesuatu menurut Rasulullah itu benar, tetapi ternyata menurut Allah itu belum tepat, makanya Rasulullah diingatkan dengan ayat tersebut. Yang ketiga, Rasulullah adalah seorang yang ummi. Tidak mungkin orang seperti ini dapat mengetahui melalui meditasi. Jadi peristiwa-peristiwa sejarah seperti kisah Yusuf, Ibu Musa ketika menghanyutkan Nabi Musa, kisah Fir'aun dan lainnya. Semua itu termasuk hikmah yang dapat diambil dari keadaannya seorang yang ummi ya, tidak bisa membaca. Di surat Al-Ankabut ayat 48. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya suatu kitab pun. Dan kamu tidak pernah menulis satu kitab dengan tangan kananmu. Andaikan kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang-orang yang mengingkarimu. Ini adalah tujuan bagaimana Allah sudah mendesain bagaimana Rasulullah menerima wahyu. Kemudian selanjutnya adalah kejujuran Rasulullah. Jadi selama 40 tahun bergaul bersama kaum Quraisy, Rasulullah itu terkenal dengan orang yang jujur dan terpercaya. Membuat kita yakin akan kejujurannya terhadap dirinya sendiri.
Oleh karena itu, selama pengamatan gitu ya terhadap fenomena wahyu, pasti Nabi telah berhasil mengusir keraguan yang membayangi kedua matanya dan pikirannya. Seolah ayat berikut ini merupakan jawaban terhadap penelitian dan kajian yang pertama tentang wahyu. Di surat Yunus ayat 94. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kami. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Rabb-mu. Sebab itu, janganlah kamu sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu. Jadi, bagaimana ya? Rasulullah itu sudah dalam skenarionya Allah begitu ya. Bagaimana penurunan wahyu, kemudian hikmah-hikmah di dalam semuanya. Karena itu diriwayatkan bahwa setelah ayat ayat Yunus 94 itu Rasulullah itu bersabda, "Aku tidak ragu lagi dan tidak akan bertanya lagi." Itu diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dari Qatadah. Itu insyaallah hikmah dari penerimaan wahyu ya. Yang pertama, bahwa kadang kita itu sebagai muslim itu kadang pasti bertanya-tanya, kenapa begini, kenapa begitu. Nanti suatu saat ketika ketemu dengan ustadzah, akan ustadzah ceritakan tentang Bani Israel dan kenapa sapi betina gitu ya, yang sudah dalam surat Al-Baqarah itu, kenapa kok di namanya surat Al-Baqarah. Nah, asbabun nuzulnya bagaimana? Nanti insyaallah kapan-kapan kita ketemu dan kita bahas itu. Jadi anak-anakku, satu hal mungkin kadang itu apa yang tidak tampak terlihat oleh mata, tapi kita harus meyakininya. Karena untuk meyakini kebenaran itu adalah dibutuhkan hati nurani. Jadi kolbu kita. Kemudian sama keyakinan sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.